Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam kenal. Saya Iksan. Di kesempatan pagi hari ini, kami izin memperkenalkan sistem informasi RW13 yang kami bangun sebagai metode atau platform digitalisasi yang ada di RW13 untuk pengelolaan lingkungan. Untuk websitenya, Bapak Ibu dapat mengakses melalui link app.permatadiscovery.com. Ya, beberapa fitur unggulan yang saat ini kami bangun itu antara lain yang pertama adalah untuk memastikan terkait dengan pendataan warga, ya, pengelolaan status hunian, apakah berpenghuni atau tidak, disewakan atau dihuni sendiri, ya. Selanjutnya terkait dengan IPL manajemen. Dalam hal ini kami berupaya untuk memindahkan proses pencatatan yang saat ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing RT sehingga semua nanti terhimpun dalam satu platform. Namun terkait dengan kompleksitas, mungkin IPL manajemen ini akan kami sosialisasikan dalam waktu eh, terpisah, ya. Selanjutnya, ada fitur keuangan RT RW di mana Bapak Ibu dapat secara real time memantau penggunaan kas baik Discovery Timur dan Discovery Barat secara real time, ya. Di sini kami melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar agar Bapak Ibu juga mengetahui apa-apa saja sih pengeluaran operasional yang dimiliki oleh RW13 baik dari Discovery Timur maupun Discovery Barat. Selanjutnya, fitur lain yaitu terkait dengan administrasi, kami berupaya menghindari atau mengurangi pencatatan manual, ya, arsip manual, sehingga nanti di akhir tahun kita bisa melakukan rekap ya secara digital. Yang selanjutnya terkait dengan kegiatan warga, kami juga berupaya agar semua bisa terinformasi secara jelas, agar juga semua warga bisa berpartisipasi. Dan juga salah satu fitur-fitur lainnya yang penting juga terkait dengan keluhan warga, kami membangun sistem agar warga bisa secara proaktif melaporkan kepada kami untuk hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti eh, secara tepat seperti itu ya. Dan terkait dengan cara bergabung, di sini sudah kami jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengakses melalui website app.permatadiscovery.com. Ya, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa login dan melengkapi data profil. Dan setelah data Bapak Ibu diverifikasi oleh masing-masing ketua RT, ya, apakah Bapak Ibu mendaftar dengan tepat, ya. Misalkan contoh Bapak Yuda gitu ya, seorang warga Discovery Timur 1, ketika saya mendaftarkan diri sebagai warga Discovery Timur 1, maka Bapak Doni selaku Ketua RT harus memverifikasi apakah benar bahwa saya, Pak Yuda, itu merupakan warga Discovery Timur RT 1. Seperti itu ya. Nanti setelah datanya diverifikasi oleh Ketua RT, barulah Bapak Ibu semua bisa menikmati atau menggunakan fitur-fitur yang ada di website ini. Seperti itu ya. Jadi mengapa kami bangun sistem ini? Yang pertama adalah kami memastikan transparansi ya terkait dengan apapun yang ada di RW13. Selanjutnya data kita upayakan secara bisa diakses oleh semua warga secara real time. Kami mengupayakan sistem ini itu aman dan terpercaya ya. Saya mengundang semua bapak-bapak dari atau ibu dari RW13 yang memiliki keahlian untuk cyber security, silakan dilakukan penetration testing, tapi mohon diinformasikan dulu ke saya dan juga saya harapkan partisipasinya untuk membuatkan laporan sehingga kami apa-apa temuan bisa kami tindak lanjuti bersama. Sebagai informasi, sistem ini saya, Pak Irfan dan juga Pak Sugeng ya dari Discovery Barat berupaya untuk memastikan sistem ini selalu aman. Kami secara bergiliran melakukan penetration testing agar data-data yang ada di sini itu bisa aman ya, tidak tidak dapat diakses oleh orang lain di luar sana ya. Dan juga sistem ini kami bangun eh, mobile friendly, tidak hanya Bapak Ibu bisa akses menggunakan laptop, tapi juga bisa menggunakan smartphone seperti itu, ya. Sementara itu dulu, ya. Jadi mungkin di kesempatan ini saya ambil beberapa menit untuk mencontohkan apa saja isi yang ada di dalam fitur ini, ya. Yang pertama, jika Bapak Ibu sudah terdaftar, Bapak Ibu bisa klik tombol masuk di sini, dimasukkan alamat emailnya yang sudah terdaftar.
Nanti dari halaman utama ini jika Bapak Ibu sudah terverifikasi ya, maka bisa melihat secara statistik apa-apa saja informasi yang ada di sini ya. Namun jika belum terverifikasi, maka Bapak Ibu belum bisa login. Nanti secara terpisah kami akan koordinasikan kepada masing-masing ketua RT ya. Bapak Ibu setelah login atau sebagai ketua RT yang login, dia harus memverifikasi warganya ya, siapa saja yang menunggu untuk verifikasi ya, seperti itu. Nanti ketika sudah verifikasi, Bapak Ibu bisa mengakses semua warga ya. Di sini ada daftar warga ya, warga-warga siapa saja yang ada di perumahan ya. Untuk masing-masing ketua RT kita sudah atur bahwa ketua RT-nya hanya bisa mengakses data warganya saja dan setiap warga hanya bisa mengakses data miliknya termasuk keluarganya yang satu kakak. Jika beda kakak maka datanya akan tidak akan muncul. Ya, dan juga di sini ada daftar rumah, rumah-rumah mana saja sih yang statusnya berpenghuni atau disewakan ya, seperti itu. Dan juga masing-masing warga itu bisa mendaftarkan keluarganya. Misalkan contoh saya seorang ayah, saya seorang kepala keluarga, saya bisa mendaftarkan istri saya dan anak saya di sistem ini sehingga data tersebut nanti bisa digunakan oleh ketua RT atau kami dari RW untuk kepentingan administrasi jika diperlukan baik untuk verifikasi data oleh pihak desa. Ya, selanjutnya beberapa fitur lain yang kami bangun antara lain yaitu terkait dengan tagihan IPL. Di sini sudah kami atur ya bagaimana pencatatan ya kami memastikan bahwa setiap pencatatan IPL nantinya bisa termonitor seperti itu. Ya, jika ada yang mungkin telat bayar atau telat berkontribusi, kami dari RT dan juga RW bisa memberikan reminder kepada warga seperti itu ya. Dan juga di sini sudah kami memberikan fitur sebenarnya untuk warga bisa melakukan apa namanya pembayaran upload bukti bayar ya. Namun nanti mungkin ini akan terpisah karena saya yakin ini sifatnya akan lebih kompleks karena beberapa warga mungkin lebih nyaman jika uh, konfirmasi pembayaran PL dilakukan manual via WhatsApp. Tapi itu juga semua sistem, semua metode sudah kami pertimbangkan seperti itu ya. Di sini ada dashboard ya, sementara ini datanya masih belum valid karena uh, setelah nanti sistem ini tersosialisasi kepada seluruh warga, baru kita bisa mengoptimalkan bagaimana pencatatan monitoring IPL ini bisa dilakukan seperti itu ya. Dan juga verifikasi jika nanti warga menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran IPL, maka masing-masing bendahara RT bisa melakukan verifikasi dari bukti yang diupload berapa nominalnya, nanti bendahara akan melakukan verifikasi seperti itu ya. Di metode pengaturan tarif di sini kami juga bisa atur ya berapa sih tarif-tarif yang akan digunakan untuk masing-masing wilayah dan masing-masing periode. Apakah ada penurunan ataupun kenaikan seperti itu ya. Dan beberapa hal lain yang ada di sini, sistem ini salah satunya adalah sistem informasi terkait dengan kegiatan ya. Di sini Bapak Ibu bisa secara mandiri jika nanti punya klub bola ya, klub badminton ya, klub golf seperti itu ya. Itu bisa didaftarkan kegiatannya apa saja. Misalkan contoh di sini kami yang berupaya mengurangi aktivitas pencatatan manual, salah satunya terkait dengan rapat-rapat RW ya kami akan mendaftarkan kegiatannya di sini. Bapak Ibu juga bisa mengakses informasi ini dari kegiatan warga ya diakses yang semua kegiatan saja bisa dilihat misalkan contoh di sini ada rapat warga diklik saja di sini informasinya apa ya seperti itu nanti juga jika ada notulen bisa dilihat ya notulen rapatnya semua kami upayakan catat secara digital agar memudahkan baik dari ibu bapak dan juga akan mengakses informasi ini dan juga untuk kami ketika kami melaporkan informasi ini di akhir tahun seperti itu ya. Dan juga di sini kami berupaya untuk melakukan pencatatan administrasi surat masuk surat keluar agar Bapak Ibu juga mengetahui apa saja sih kegiatan yang ada di lingkungan RW 13 baik yang diadakan secara internal maupun secara eksternal seperti itu ya. Untuk detail undangan Bapak Ibu juga bisa melihat semuanya ya.
Beberapa fitur unggulan yang kami coba bangun, kami fasilitasi, yaitu terkait dengan direktur usaha. Di sini kami dari RW 13 mendorong Bapak Ibu untuk membentuk atau menciptakan UMKM di lingkungan RW 13 ya. Kami nanti dengan koordinator UMKM Bapak Reza, kami akan upayakan membangun iklim UMKM sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkanlah fitur ini ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan saja usahanya apa gitu ya. Terus produk jasanya apa, mungkin ibu-ibu yang mau coba trial open PO kuliner seperti itu bisa dimanfaatkan seperti ini ya. Nanti jika ada warga yang ingin menggunakan usahanya minimal ketika salah satu warga punya usaha kontraktor gitu ya, desain interior, nggak perlu jauh-jauh capek-capek nyari di luar sana yang tidak terpercaya. Bisa memanfaatkan fitur direktur usaha ini untuk nyari lah tetangga sendiri yang punya keahlian yang juga tidak kalah ya, seperti itu. Di sini saya simulasikan bahwa dulu istri saya punya usaha gitu ya di Bekasi, ya, itu hantaran. Jadi di sini kita informasikan detail service yang kita miliki apa, lalu produk dan jasa itu seperti apa. Nanti jika ada warga atau tetangga kita yang tertarik, nanti dia bisa menghubungi via WhatsApp seperti itu ya. Dan selanjutnya, salah satu fitur lain yaitu, di sini kami memfasilitasi agar Bapak Ibu, yang punya properti namun ingin disewakan gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang lain kadang juga tahu, "Oh, lingkungan Discovery bagus, nyaman," gitu ya, sudah dikelola cukup baik dan, ingin keluarga, rekanan juga menggunakan fasilitas yang sama sehingga jika ada pemilik properti yang ingin menyewakan unitnya, tinggal buka akses website ini, tinggal dicari rumah disewakan ya. Nanti masing-masing dari Bapak Ibu bisa mendaftarkan rumahnya di mana gitu ya, di Discovery Barat mungkin ya, nomor berapa, nanti dijelaskan rumahnya seperti apa kondisinya, deskripsinya seperti apa, spesifikasi, harga jika memang mau menampilkan, kalau tidak juga tidak masalah, nanti harganya akan ditampilkan sebagai negosiasi. Fasilitas-fasilitas yang sudah dilengkapi di rumahnya seperti apa, nanti bisa dicantumkan saja ya. Selanjutnya foto rumah. Ini opsional, jika ada bisa diupload ya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi apa namanya, mohon untuk dilengkapi saja ya, seperti itu. Nanti ketika sudah dipublish, maka semua warga di area Discovery bisa mengakses eee, informasi ini ya, seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga ada fitur terkait dengan keluhan, misalkan contoh Bapak Ibu menemukan, oh ada lampu rusak, oh ada apa namanya kabel lepas dan sebagainya, oh ada titik yang drainase yang mulai berkarat seperti itu bisa dilaporkan saja. Nanti dari sistem informasi ini kami akan melakukan tindak lanjut ya dan juga kami akan mengassign ke koordinator yang eh, ditugaskan. Jadi beliau-beliau ini akan memfollow up ya, memastikan bahwa hal-hal tersebut dari laporan Bapak Ibu kita eskalasi ya, kita selesaikan ya. Ini bisa digunakan misalkan contoh kejadian terakhir terkait dengan drainase baik ada di timur dan juga di barat, kami memastikan bahwa semua tereskalasi. Selanjutnya dengan insiden dalam hal ini mungkin Bapak Ibu tidak umum ya di RT-RT lain atau di desa di kampungnya ada terkait dengan ini. Kami adakan sistem ini adalah untuk namanya sharing session atau learning from incident. Kami belajar dari hal-hal yang mungkin hal-hal tidak aman yang terjadi di lingkungan kita agar menjadi pembelajaran dan juga meningkatkan kesadaran terkait dengan bahaya yang ada di sekitar kita seperti itu ya. Contohnya saja terkait dengan yang pernah terjadi nirmis di lingkungan kita, itu juga kami pastikan ada laporannya, ada insiden investigasinya, dan juga kami tindak lanjut secara jelas. Seperti itu. Dan beberapa hal lain yang juga cukup kritikal terkait dengan dashboard keuangan. Di sini kami pisahkan antara timur dan juga barat agar secara strategi pengelolaan jelas ya penggunaan dananya untuk masing-masing wilayah. Bapak Ibu dapat menggunakan penggunaan fitur laporan bulanan ya di sini untuk bisa mengakses secara real time ya
laporan bulanan dari masing-masing wilayah, baik Discovery Timur maupun Discovery Barat. Semua pencatatan yang terjadi itu akan bisa diakses secara langsung, ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu sedikit perkenalannya. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengeksplorasi sistem yang kita miliki, dan jika ada hal-hal yang mungkin ditanyakan atau ingin fitur lain, ya, itu bisa disampaikan saja. Mungkin salah satu yang cukup menarik bagi ibu-ibu itu untuk apa, fitur direktur usaha, ya, yang mau open PO gitu ya. Karena sekarang juga secara kapasitas sudah sangat banyak, ya. Tetangganya sudah, yang tadinya timur hanya 201 rumah, barat hanya 132 rumah, sekarang sudah menjadi satu bagian, ya. Secara apa namanya, populasi juga semakin besar, otomatis secara target konsumen atau target apa namanya, target konsumen lah ya, saya bisa bilang itu semakin banyak. Otomatis peluang peluang bisnisnya bisa besar. Jadi kita punya market dalam hal ini di RW 13, jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Kalau ada yang open PO segala macam, fitur ini bisa dimanfaatkan, ya. Saya berikan waktu pada Bapak Ibu untuk ngulik, ya, bagaimana sistem ini bekerja. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa disampaikan kepada ketua RT atau langsung kepada kami di RW agar kita bisa improve sistem informasi ini agar bisa membantu atau apa namanya, memudahkan akses Bapak Ibu terkait dengan informasi yang ada di RW 13. Sampai itu dulu perkenalannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.